typing ganteng ini korelasinya ini kalau di bisnis ini kita harus sesuai dengan typing mereka ya, cara ketikan mereka. Jadi komunikasinya bisa lebih lancar gitu. Ya, betul. Pembicaraan soal Gen Z ini nggak pernah ada nggak pernah berhenti gitu, Jis. Kita juga kan sering lihat ya kalau dari youtuber yang bahas soal Gen Z itu ada tema-tema tertentu yang selalu aja menarik gitu. Entah itu dari sisi positif, entah itu dari sisi negatif gitu ya. Hal baru buat kita ya. Iya, gitu. Dulu kan kita nggak pernah mengenal istilah generasi X, generasi baby boomer, generasi milenial gitu ya. Pas kita muncul itu ya, di usia SMA misalkan gitu ya. Nggak ada itu ya? Nggak ada, dulu itu nggak ada itu. Mungkin di Eropa di mana mungkin udah ada. Ada aja ini, manusia milenium. Spanji itu. Kelihatan tua banget. Kalau abad memasuki abad milenium. Nah, itu biasanya di buku pelajaran tuh. Ya, di abad 2000 kan. Ini kita gitu. Di abad 2000 memasuki abad milenium katanya ya pada saat itu oleh media-media. Tapi istilah generasi itu kayaknya dulu tuh nggak ada waktu di tahun 2010-an itu nggak populer itu. Mungkin 2000 berapa ya? 2015 ke atas kayaknya ya. Mulai muncul istilah-istilah seperti itu ya. Sejak milenial kayaknya. Iya ya. Sejak awal kita pun pas remaja, kita kan milenial nih. Pas remaja itu nggak ada sebutan itu gitu. Yeah. Tapi ketika masuk kuliah, tiba-tiba ada sebutan milenial untuk generasi yang kita ini gitu. Dan akhirnya muncul nama-nama untuk generasi yang lainnya juga gitu. Oke. Nah, gimana nih? Ini ada hal menarik apa terkait dengan bisnis, terkait dengan desain yang dikaitkan dengan juga generasi Z ini nih? Ya, jadi ada budaya lah dalam generasi Z ini, kebiasaan atau budaya yang mungkin bisa dipakai ketika kita berbisnis. Oke, skillnya bisa dipakai buat bisnis ya? Namanya typing ganteng. Typing ganteng. Itu typing itu ketikan ya, jadi ngetik gitu. Oh, cara ngetik? Ya, cara ngetik ganteng gitu. Oke. Nah, jadi di dalam generasi Z ini mereka punya cara-cara tersendiri biar terlihat berwibawa, biar terlihat cool gitu ya, biar terlihat ganteng lah gitu. Oke. Karena generasi Z ini udah menginjak usia dewasa sebenarnya ya, usia produktif ya. Usia 20 tahunan gitu ya. Ya, masa-masa puber dan dia kalau generasi Z kan biasanya sebagian itu mereka lebih mencoba pengen kalem gitu. Pengen kalem, pengen kelihatan santai, kalem, diam-diam menghanyutkan. Oke. Istilahnya. Nah, ini juga terbukti dengan hilangnya postingan-postingan itu tuh hilang di Instagram. Jadi pengennya tuh kesannya tuh kalem gitu. Kalem minimalis gitu ya. Jadi postingan satu cukup gitu. Bener sih. Dibanding saya itu hampir 1000 gitu. Jadi pengen minimalis, jadi sosmed pun cuman ngupload yang estetiknya doang, udah gitu. Kalau story gitu ya, kalau kita kan bisa sampai 5 sampai 10 story per hari gitu ya. Ya. Dia satu mungkin gitu ya. Itu pun jarang gitu. Ada yang jarang dan story pun walaupun banyak ya, itu cara motretnya beda lah dengan generasi lain. Gaya motretnya beda. Banyak yang bisa dibahas lah dari generasi Z ini karena ini salah satu segmen yang cukup menarik sebenarnya untuk dibahas ya. Typing ganteng ini korelasinya ini kalau di bisnis ini kita harus sesuai dengan typing mereka ya, cara ketikan mereka. Jadi komunikasinya bisa lebih lancar gitu. Ya, betul. Jadi si Gen Z kan udah masuk ke dunia kerja ya. Remaja kerja lah, ada yang remaja, ada yang kerja, ada yang kuliah ya. Dan mereka udah mulai ngerti beli sesuatu gitu. Pakai uang mereka sendiri. Udah melakukan konsumsi ya. Ya, sudah bisa melakukan konsumsi sendiri. Dan itu menjadikan bahwa Gen Z ini adalah market atau konsumen kita. Nah, kita sebagai penjual harus relate dong kalau pengen rame nih penjualannya gitu. Apalagi yang kita yang usianya milenial mungkin ya. Ya, yang mungkin milenial ke atas masih bisa ngikutin nih, yang dikit-dikit agak menyentuh Gen Z lah ya. Umurnya nggak terlalu jauh lah ya gitu ya. Itu bisa kita coba ngikutin biar si Gen Z-nya ini merasa nyambung lah gitu. Bisa dicontoh buat teman-teman ya. Nah, ini salah satunya yang pembahasan yang menarik adalah typing ganteng. Typing ganteng, menarik juga istilahnya itu. Nah, ini langsung aja ke poin-poinnya nih ya. Typing ganteng.
Jadi typing ganteng ini ditujukan agar kita lebih terkesan seperti mereka, simple, minimalis, terus pokoknya diam-diam menghanyutkan lah gitu ya. Jadi cara ini bisa dipakai untuk admin-admin yang buka bisnis online shop nih, biar ngetiknya bisa typing ganteng ini, ngetik ganteng ini biar konsumennya jadi beli gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah mereka nggak menyingkat kata. Tidak menyingkat kata. Nggak menyingkat kata. Oke. Nggak ada tuh yang BGT gitu. Oke. Atau misalkan apa ya, yang singkatan yang paling umum tuh gue, misal GW. Bahkan kalau dulu kan generasi kita itu huruf A diganti huruf 4. Iya. Huruf E diganti huruf 3. Nah itu, jadi memang setiap ada yang nulis juga itu milenial itu katanya tulisannya alay. Anda ya generasi Z kalau menyebut milenial alay, ada bisa juga sih. Yang celananya kita tuh pasca ungu dulu kan. Itu lebih parah kayaknya sih generasi milenial. Terus yang bebang ganteng yang sah gitu kan. Si Dadang Konelo. Kalau yang Gen Z ini dia lebih mencoba tidak alay. Tidak alay dengan nggak ada singkatan di tulisannya. Oke. Jadi lebih baik ditulis panjang, nggak disingkat gitu. Nah itu yang pertama ya. Nah terus yang kedua, abis ngetik tuh kalimat ada titiknya. Oh, penggunaan titik-titik itu apa ya? Titik, koma, tanda seru. Tanda baca. Tanda baca gitu ya. Digunakan ya. Pakai tanda baca digunakan. Sesuai fungsinya. Gitu. Dan di belakangnya tuh ada titiknya. Di belakang kalimat itu. Boleh juga, boleh. Typing ganteng. Nah jangan lupa nih buat admin-admin ya. Typing ganteng ya. Jadi istilahnya itu satu kalimat utuh kotak. Oh ini deh. Kalimat dalam bahasa Indonesia, penulisan dalam bahasa Indonesia baik dan benar itu adalah typing ganteng. Gitu ya. Typing ganteng. Oke, tadi ya tanda titik di akhir. Nah, terus penggunaan tanda baca ya. Yang lainnya juga yang koma, tanda seru, tanda tanya itu wajib. Wajib ya. Kalau nanya pasti harus tanda tanya. Kalau bukan nanya misalkan atau marah atau apa tanda seru. Ya, oke. Kan ada tuh. Saya juga ngadepin ya chattingan yang ada orang nanya tapi kok nggak pakai tanda tanya gitu. Iya. Itu jadi bingung kita tuh. Iya. Tapi kadang bisa ketebak nggak? Ada yang bisa ketebak nggak? Ketebak aja. Ketebak ya, ini nanya ya. Ini nanya dari kalimatnya, tapi dia nggak pakai ini. Iya. Aduh, kok ini nggak pakai nih gitu. Iya sih kadang-kadang gitu. Cuman masih bisa ditebak-tebak ya. Cuman kalau milenial, wah nggak ganteng nih tulisan gitu ya. Ya. Ketikan nih, oke. Jadi harus pakai tanda baca. Kalau generasi Z mah kayak gitu ya, oke. Terus nggak boleh ada huruf yang double. Pokoknya harus misalkan ya aja, satu aja A-nya gitu. Kita kan kadang kalau milenial iya misalkan. Ya. Tidak gitu ya. Tidak. Siap. Ada banyak misalnya. Oke. Kalau typing ganteng itu siap hurufnya cuma 4 titik di belakang. Siap. Gitu. Iya. Gitu. Oke, boleh juga. Nah, terus mengurangi istilah-istilah. Mengurangi istilah-istilah. Mengurangi istilah-istilah resapan lah dari bahasa asing, dari apa misalkan. Tidak boleh pakai bahasa yang selengan. Oke. Jadi selengan itu nggak ada di kamus, tapi di perbincangan nih ada. Udah jadi culture lah ya. Sudah jadi cara komunikasi kita tuh itu tuh udah umum lah gitu ya. Contohnya kuy misalkan. Kuy lah, ayo gitu misalkan. Kuy kesana misalkan. Ayo kan artinya mungkin ayo ya. Jadi nggak dipakai itu yang kuy itu. Ya pakai aja ayo gitu ya. Ya, ayo kita kemana misalkan gitu. Jadi lebih formal sih, lebih formal ya. Oke. Nah lanjut, typing ganteng ini selalu mengawali percakapannya dengan salam pembuka. Salam pembuka. Mantep kali ini. Karena kan biasanya ada juga yang P kan. Biasa itu generasi BBM yang mengawali chatting dengan P. Ping gitu ya. Terus ke WhatsApp jadi pakai juga ya. Iya. Bener sih. Generasi BBM tuh 2012, 2010, 2012 tuh BBM tuh.
Nah, kalau typing ganteng ini pakai pembuka dulu. Oke. Jadi lebih elegan. Kelihatan lebih elegan. Assalamualaikum misalkan. Atau selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang. Ya. Atau halo misalkan gitu ya. Ya, jadi lebih apa ya? Lebih formal, terus apa ya? Lebih berwibawa. Iya, terlihat lebih sopan lah gitu ya. Sopan, ya sopan gitu ya. Assalamualaikum, halo misalnya gitu ya. Nah, lanjut itu mengawali huruf dengan huruf kecil. Oke, mengawali dengan huruf kecil. Iya, agak aneh memang. Ini nggak sesuai. KBB nih, nggak sesuai KBB. Iya, biasanya kan kalau Huruf awal itu kan besar. iya, nggak tahu mungkin kalau misalkan menganggapnya bahwa chatting itu bukan awalan gitu. Mungkin di awal dia pakai yang gede yang selang pembukanya itu mungkin. Oke. Jadi tapi kelanjutannya itu dia huruf kecil. Huruf kecil aja gitu. Iya, agak membingungkan memang. Ya itu corak berarti lah, corak kekhasan berarti. Kekhasan ya. dari Kekhasan Gen Z dari ini type ganteng. Type ganteng. Oke. Terus ada yang terakhir ini yang kita tahu itu mengurangi emoticon. Mengurangi emoticon. Mengurangi. Padahal dulu itu kita itu kesulitan banget untuk mendeskripsikan ini tuh orang tuh lagi ngetik tuh lagi marah, lagi sedih, lagi ketawa atau apa. Emoticon muncul untuk membantu itu. Menerjemahkan kata ketika kita membaca tuh, oh emotnya happy, kita membacanya dengan happy. Nada happy gitu. Iya. Ada emoticon sedih, oh kita membacanya dengan sendu, nada sendu gitu kan. Iya. Sekarang kurangi emoticon. Dikurangi emoticon sama Gen Z ini. Terutama yang ini, yang gini. Ini harus dikurangi. Iya, ini dikurangi. Sempat dengar juga Raditya Dika ya. Wah, chat lu kayak bapak-bapak banget gitu. Gara-gara dia pakai ini. Why gini? Ada apa dengan gini? Kan semacam simbol salam juga, semacam ini itu di dalam persepsi kita gitu ya. Ini salam emot yang menandakan kesopanan gitu. Ya, kadang dipakai buat maaf, misalnya maaf gini ya. Tapi itu harus dikurangi Gen Z ini. Oke, atau salam juga ada gini, salam gitu. Assalamualaikum ada ini. Ada gitu kayak gini. Nah, tapi dia apa ya? Jadi pemakaiannya tuh lebih sedikit aja gitu kan ini. Oke, harus kita terima. Sebagian ada yang bagus lah ya mengikuti EYD kan. Iya. Tapi sebagian lagi wah kok agak aneh juga ya. Budaya itu memang terus dinamis. Budaya itu memang salah satunya budaya komunikasi, budaya kepenulisan pasti dinamis banget sih. Ada yang bakunya, yang baku, ada yang budaya populernya tuh. Budaya yang terus pasti dinamis banget, populer, bisa sesuai dengan generasinya. Ya generasi kita aja contohnya muncul dengan tulisan huruf angka gitu ya. Huruf angka itu saya sendiri di masa itu kesulitan untuk membaca. Itu bisa anak cewek tuh. Terus komunikasinya dulu apalagi anak cewek tuh yang bikin kita tuh anjir ini gimana cara bacanya sih? Zaman Friendster lah, zaman Friendster iya, gitu. Dan SMS lah, zaman SMS ya. Zaman SMS itu. Masih SMS tuh. Nah, si Gen Z ini bahkan emoticon senyum, ketawa itu dia lebih memilih untuk diketik. Kayak hehe gitu. Oh, hehe gitu. Hehe titik gitu. Iya, itu sih dulu kita pakai itu juga. Kalau hehe, wak gitu kan. Nah, kalau wak itu nggak bisa. Karena itu terlalu alay buat typing ganteng nggak bisa. Ya, saya dulu sering menggunakan wak. Sampai sekarang juga pakai menggunakan wak. Kalau nggak pakai emot ketawa, miring, pakainya wak. Itu simbol yang ketawa lucu banget gitu. Iya, yang terbahak-bahak kalau gitu ya. Gitu. Kalau dia harus pakai hahaha gitu. Kalau kita kan persepsinya hihihi, aduh. Kurang enak gitu. Oke. Itu ya sebagian
mungkin teman-teman ada yang tahu nih tambahannya apa nih kira-kira typing ganteng ngapain aja sih selain yang disebutkan tadi gitu. Iya. Ini Boleh juga komen. komennya tolong itu apalagi teknik typing ganteng yang mungkin buat kami itu berguna nih buat para penjual gitu ya. Ya, buat admin-admin lah ya. Jadi ketika mereka misalkan assalamualaikum, oh ini millennials nih kan gitu kan. Iya. Wah, admin nih orang tua nih kayak gitu. Jadi ketika ada yang yang mau beli, kita lihat chattingannya, wah ini kayaknya milenial nih, kita harus menyesuaikan juga gitu kan. Nah, iya gitu. Biar komunikasinya lancar dan bisa deal gitu. Bisa mempermudah untuk sampai ke deal gitu kan. Memang si typing ganteng ini awalnya dipakai untuk PDKT awalnya. Jadi biar lebih memukau mungkin ya. Iya, terkesannya intelek gitu. Intelek gitu dan ramah, sopan. Salah satu pencetusnya ini namanya Ivan namanya di Twitter. Oke. Dan dia dijuluki sebagai Bapak Typing Ganteng. Karena seluruh ketikan dia baik di sosmed, baik di apa itu seperti itu. Konsistensi. Nah, dan ternyata pas saya selidiki ya, dia itu salah satu timnya Kapitulis. Ada sebuah bisnis ya, ini unik nih. Bisnis media atau apa? Jasa menulis. Oke. Ini agak unik nih, kita agak keluar dari topik ya. Tapi masih tentang tulisan-tulisan nih. Jadi si yang pencetus typing ganteng ini ternyata bagian dari tim Kapitulis. Oke. Jadi bisnis Kapitulis ini adalah bisnis jasa caption. Oh, jasa caption, jasa pengen nulis ucapan. Iya. Ya, sempat tuh dulu tuh orang tuh kan pada bingung kan bikin caption tuh apalagi. Dia melihat peluang itu untuk betul, melihat itu. Bahkan ada kadang yang misalkan ada orang yang meninggal nih. Kita pengen upload fotonya. Ngetik apa gitu. Biar sopan dan tepat gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan jasa Kapitulis. Atau misalkan kita mau ngucapin Selamat Hari Ibu, atau misalkan mengucapin apalah pokoknya, itu bisa si Kapitulis ini. Menarik juga. Menarik memang memang terkait dengan tulisan-tulisan nih, pakar-pakar tulisan. Jangan-jangan mereka salah satu yang bikin quotes-quotes di media sosial juga nih. Bisa jadi. Ya? Bahkan mereka seminar-seminar tentang menulis gitu, tentang cara, bahkan mungkin typing ganteng ini sudah diseminarkan mungkin ya. Mungkin juga. Oke, menarik juga tuh mereka. Jadi menarik lah. Mungkin mencoba mengedukasi tentang literasi ya. Iya. Dan generasi Z mengadopsi itu ya. Ya, mengadopsi itu jadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi kultur di generasi mereka gitu. Nah, iya. Oke. Nah itu ya typing ganteng yang bisa kita gunakan untuk chatting admin kepada generasi milenial nih. Gen Z. Ya Gen Z ya. Kalau terindikasi bahasanya tuh agak-agak baku, wah kayaknya ini generasi Z nih. Jadi kita harus menyesuaikan supaya dia nyaman berkomunikasi dengan kita. Soalnya Raditya Dika aja disebut Bang, lu bapak-bapak banget gitu kan. Gitu. Oke, boleh juga. Nah, karena kita juga bisnis juga nih kebun desain ya. Tentu aja kita jualan bisnis juga nih. Kita jualan desain logo, nah, desain kemasan, desain sosial media, desain iklan, pokoknya semua hal tentang desain kita bisa buatkan untuk bisnis teman-teman. Oke, kalimat di dalam desainnya bisa juga di request? Bisa juga. Tinggal diinfokan aja. Bisa langsung di WA ya. Nah, selain itu kita juga bisa membantu mendaftarkan merek. Membantu mendaftarkan NIB, terus PYRT, halal dan yang lainnya. Itu bisa langsung WA ke nomor yang sudah tertera di bawah ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu ragu-ragu untuk order desain ke kita gitu ya, karena kita udah dari tahun berapa gitu ya. YouTube yang kita udah lama gitu awal ya. banget ini kita YouTube ya. Dan alhamdulillah udah mungkin hampir ribuan kliennya, udah hampir 1000 mungkin klien kita ya. Ya, kalau dihitung
kita belum rekap sih masalahnya nih. Kita udah bisa belum mungkin kayaknya 1000, bisa lebih kayaknya. Ya, bisa lebih dari 1000 klien kita ya dari sejak 5 tahun terakhir mungkin gitu ya. Dan desain juga udah mungkin nyampe 10 ribuan gitu apa yang kita buat mungkin. Iya, kadang kalau ngitung karyanya pasti lebih banyak dari kliennya, karena satu klien itu kadang-kadang ngordernya itu ada yang 2 desain, ada yang 3 desain gitu ya. Jadi berkali-kali lipat lah. Iya, bahkan dulu yang ada yang kita mau order 100 desain. Iya, tapi nggak jadi. PHP. Iya. Taunya ada yang order juga paling taunya mau bikin banyak, taunya 1 gitu kan. Iya. Ya, gitu. Tapi banyak rata-rata itu kebanyakan ada 2, ada 3 gitu ya untuk orderannya kayak gitu ya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini, like, di komen juga, di subscribe serta di share ya. Dan sampai jumpa juga dengan video kita selanjutnya. Bye bye.